Nah, min itu kapan kita pakai? Ya, kita bisa pakai hampir di semua kasus ya, selama nilainya itu kuantitatif. Ya. Kalau kuantitatif bisa kita hitung rata-ratanya, kan? Nah, tapi kalau kualitatif yang kategorikal itu nggak bisa kita hitung min-nya. Nah, dia bagus pada saat datanya tidak memiliki outlier. Apa itu outlier? Outlier itu pencilan. Pencilan itu nilai yang ekstrim, yang jauh banget dari kelompok data yang ada. Ya, datanya ngelompok di satu tempat, tapi ada satu yang nilainya beda sendiri gitu. Nah, itu bisa ganggu datanya tuh, bisa ngacauin semuanya. Ya, contoh kayak gini. Kalau nilainya ngelompok kayak gini, ya kelompok. Kita pakai min masih kena. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, rata-ratanya berapa? 3. Ya, minnya 3 masih dapat. Emang tengah-tengahnya sekitar sini gitu. Kita bisa gunakan angka 3 untuk mewakili kelima data yang tadi kita hitung. Tapi kalau datanya kayak gini, ya ada nilai ekstrim di sini. 1, 2, 3, 4, ada 100. Beda sendiri, jauh lagi bedanya kan. Nah, kalau kita hitung pakai min, itu nilainya yang kita dapat adalah 22. Rata-ratanya 22. Padahal nggak ada yang di sekitaran 22 gitu. Ngumpulnya di sekitaran sini sama 1 nyempil 100, ya kan? Makanya ini jadi nggak mewakili gitu. Ya. Untuk yang pakai yang mengandung outlier agak kurang bagus kalau kita pakai min. Gimana? Ya kalau misalnya kita nggak bisa pakai min, kita pakai cara yang lain. Apa? Min ada alternatifnya. Ya. Min yang tadi kita bahas itu kita sebut sebagai rataan hitung atau rataan aritmetik atau arithmetic mean. Ya. Secara umum kalau misalnya nggak disebutin namanya, maka mean yang dimaksud itu arithmetic mean. Ya. Kalau misalnya disebutin harmonic mean atau geometric mean, baru yang dimaksud adalah cara yang itu. Ya. Tapi kalau enggak, berarti arithmetic mean. Penjumlahan, habis itu kita bagi dengan banyaknya data. Gitu. Nah, arithmetic mean ini itu cocoknya untuk data yang tidak skewed, ya, yang nggak condong, yang simetris. Kalau datanya simetris, ngelompok di satu titik, ya itu min-nya bagus untuk mewakili datanya. Dan yang datanya independen, artinya antar satu titik data dengan titik data lain itu tidak saling bergantung. Ya kan tinggi badan misalnya satu kelas ada A, B, C, D, E, F. Tinggi badannya si A kan nggak dipengaruhi si B kan. Tinggi badannya si B juga nggak dipengaruhi oleh si C. Mereka independen masing-masing. Makanya pakai min itu masih bisa. Nah, kalau misalnya enggak, alternatifnya kita bisa manfaatin geometric mean atau harmonic mean. Ya. Di kelas ini yang akan kita pakai cuma arithmetic mean aja sih. Ya, geometric mean sama harmonic mean ini cuma sekedar pengenalan aja. Nah, ini geometric mean. Kalau tadi arithmetic mean kita jumlahkan, ya, habis itu kita bagi dengan banyaknya data. Kalau geometric mean itu kita kalikan, habis itu kita akarkan. Sama kayak deret geometrik dan aritmetik kan. Deret aritmetik penjumlahan, deret geometrik perkalian. Ini juga sama, rataan aritmetik itu penjumlahan, rataan geometrik itu perkalian. Kapan ini dipakai? Kalau datanya merupakan hasil multiplikasi. Misal apa ya? Misal hasil investasi gitu, bunga berbunga atau apa, itu kita pakai geometric mean itu akan lebih mendekati daripada kita pakai arithmetic mean. Ya. Saya ada contohnya, nanti saya sambungkan ke video lain ya terkait sama geometric mean ini. Perkembangan populasi, laju pertumbuhan dan lain-lain yang dia merupakan hasil multiplikasi itu cocok buat geometric mean. Ya. Ini untuk data tunggal kayak gini, kalau untuk data berkelompok kayak gini. Konsepnya sama. Ya, kita pakai satu nilai untuk mewakili kelasnya, ya, sama frekuensinya.
Cuma di sini kan kalau kita kalikan, berarti kan frekuensinya kita pangkatkan. Oke, itu geometric mean. Nah, habis itu ada harmonic mean. Harmonic mean ini itu bisa jadi alternatif untuk nilai-nilai data yang mengandung nilai ekstrim atau outlier atau pencilan. Ya. Gimana nilai harmonic mean itu kita nggak menghitung datanya secara langsung, tapi datanya kita balik dulu. Ya. Karena datanya dibalik, untuk data-data yang nilainya besar, dia akan hilang, akan kehilangan signifikansinya. 1000 gitu, 1/1000 kan kecil dibandingin 1/1 kan, dibandingin 1/2. Makanya itu nanti akan hilang di situ. Ya. Nggak hilang sama sekali sih, cuma dia efeknya akan berkurang. Ya. Makanya ini cocok untuk yang punya data yang mengandung nilai ekstrim. Gitu. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang menyangkut masalah berkaitan sama waktu. Ya. Ini kalau data tunggal, kalau data berkelompok ada